warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fitri Septiana, NIM 17055201111 dari kelompok D1 Akuntansi Universitas Cigubang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian produksi dan operasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian produksi dan operasi. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Pengendalian produksi dan operasi menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang berjalan dengan standar atau kriteria operasi yang telah ditetapkan. Pengamatan ini bertujuan untuk memandu proses agar tidak keluar dari standar operasi pencapaian perusahaan. Agar keseimbangan antara sumber-sumber daya yang tersedia dengan permintaan total dapat dipertahankan. Dalam praktik manajemen modern, seluruh lapisan manajemen dan karyawan bertanggung jawab secara proporsional terhadap berjalannya operasi secara efektif dan efisien, serta dihasilkan produk yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan dengan pengorbanan yang minimal. Nanti saya akan beri contoh tabel 6.4 tentang sistem pengukuran kinerja manufaktur. Di halaman berikut menyajikan berbagai tanggung jawab, kriteria, dan pengukurannya dalam sistem pengukuran kinerja manufaktur. Tujuan utama dari pengendalian produksi dan operasi meliputi 3 hal penting dalam keunggulan bersaing perusahaan. Meliputi yang pertama, memaksimalkan tingkat pelayanan pelanggan, kedua, meminimalkan investasi pada ketersediaan, dan ketiga, efisiensi operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memaksimalkan tingkat pelayanan. Di mana memaksimalkan tingkat pelayanan ini, pengendalian harus menjamin bahwa pelayanan telah diberikan secara tepat. Beberapa elemen yang harus mendapat perhatian khusus adalah kualitas produk, ketersediaan produk, atau jika diinginkan, harga yang kompetitif, penyediaan untuk stok pengaman, dan penyerahan yang tepat waktu. Proses harus memahami bahwa pelanggan yang harus dilayani dengan tepat bukan saja pelanggan eksternal, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pelanggan internal. Selanjutnya ada meminimalkan investasi pada persediaan, di mana pengendalian harus mampu memandu seluruh aktivitas atau utama dan pendukung manufaktur ke dalam suatu proses yang terintegrasi, sehingga proses berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan. Aktivitas pemesanan dan penerimaan bahan harus terintegritas dengan jadwal produksi. Dengan demikian juga jadwal produksi harus terintegritas dengan rencana atau jadwal penyerahan kepada pelanggan. Semua hubungan ini harus berjalan seperti halnya hubungan pelanggan pemasok, di mana setiap pemasok harus memuaskan pelanggan. Pengendalian yang baik akan mencapai arus produksi yang mulus atau smooth production flow dengan persediaan yang minimal dan waktu tunggu yang pendek. Selanjutnya ada efisiensi produksi dan operasi. Untuk memperoleh harga yang kompetitif, pengendalian harus meminimalkan biaya-biaya yang terjadi dalam produksi dan operasi. Efisiensi produksi dan operasi adalah sesuatu yang mutlak dan harus menjadi budaya kerja pada setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi. Dalam hal ini, pengendalian harus memaksimalkan mungkin
mampu menekankan pemborosan atau aktivitas tidak bernilai tambah yang terjadi. Perhatian khusus harus diberikan terhadap supervisi pabrik dan tenaga kerja tidak langsung, dukungan dan keterlibatan pekerja, kesiapan mesin dan peralatan, fasilitas pendukung yang efektif, dan berbagai hal lain yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Pengendalian produksi dan operasi meliputi pengendalian terhadap keseluruhan komponen dan tahapan dalam operasi produksi, mulai dari penanganan bahan baku sampai dengan penanganan penyerahan produk jadi ke gudang. Secara terperinci, pengendalian tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada pengendalian bahan baku, kedua ada pengendalian peralatan dan fasilitas produksi, ketiga pengendalian transformasi, keempat pengendalian kualitas, dan kelima pengendalian barang jadi. Selanjutnya ada pengendalian bahan baku, di mana pengendalian bahan baku ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diolah dalam proses produksi telah sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Pengendalian bahan baku mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan bahan baku, mulai dari pembelian, jadwal penerimaan, penanganan pada saat diterima, penyimpanan sampai dengan bahan baku tersebut digunakan atau diolah dalam proses produksi. Pembelian bahan baku untuk menyangkut pemilihan pemasok dan pemesanan bahan tersebut kepada pemasok terpilih. Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pemasok mampu memasok bahan baku sesuai dengan kebutuhan, pemasok yang terpilih harus melalui proses verifikasi. Untuk mendapatkan keyakinan kelangsungan pemasok, inspeksi secara periodik terhadap sistem kepastian kualitas pemasok harus dilakukan berdasarkan prosedur tertulis yang dimiliki perusahaan. Penerimaan bahan baku harus sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Material Recruitment Planning atau MRP menjabarkan jadwal produksi ke dalam jadwal penerimaan bahan baku dan mengintegritaskan jadwal tersebut ke dalam proses produksi. Pembelian bahan baku menyangkut pemilihan pemasok dan pemesanan bahan tersebut kepada pemasok terpilih. Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pemasok mampu memasok bahan baku sesuai dengan kebutuhan, pemasok yang terpilih harus melalui proses verifikasi. Untuk mendapatkan keyakinan kelangsungan pemasok, inspeksi secara periodik terhadap sistem kepastian kualitas pemasok harus dilakukan berdasarkan prosedur tertulis yang dimiliki perusahaan. Penerimaan bahan baku harus sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Material Recruitment Planning atau MRP menjabarkan jadwal produksi ke dalam jadwal penerimaan bahan baku dan mengintegrasikan jadwal tersebut ke dalam proses produksi. Dengan begitu, kebutuhan bahan baku selalu terpenuhi pada saat proses produksi. Pada saat proses berjalan dan perusahaan tidak menanggung beban investasi yang besar dalam bentuk persediaan. Penanganan bahan baku merupakan aktivitas sangat penting untuk memastikan bahwa bahan yang diterima dari pemasok telah sesuai dengan kebutuhan standar produk yang telah ditetapkan perusahaan. Aktivitas ini harus didukung dengan peralatan memadai dan prosedur tertulis penanganan bahan untuk menentukan apakah bahan yang diterima dari pemasok telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Setiap bahan yang diterima harus diberikan kode khusus agar mudah ditelusuri distribusi dan penggunanya. Inspeksi penanganan bahan harus melalui audit fisik barang yang diterima.
untuk menentukan kesesuaian barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan harus memiliki teknik sampling tertulis untuk pengelolaan sampel yang konsisten pada setiap pengujian. Penanganan bahan harus memisahkan bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi untuk menghindari penggunaannya dalam proses produksi. Setelah bahan dinyatakan memenuhi spesifikasi, penanganan berikutnya berkaitan dengan penyimpanan yang memadai sehingga barang tidak mudah rusak atau terkontaminasi bahan-bahan lain. Kebijakan mendapatkan garansi dari pemasok sampai bahan diolah dalam proses produksi dapat menghindari kerugian yang terjadi sebagai akibat kerusakan bahan sebelum masuk proses produksi. Aktivitas penanganan bahan merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya kegagalan produk memenuhi spesifikasinya. Aktivitas ini akan semakin berkurang dengan telah terjalin kemitraan dengan pemasok, di mana komitmen pemasok untuk memberikan bahan baku sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan produk berkualitas sesuai dengan spesifikasi pelanggan dituangkan dalam bentuk kontrak jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian peralatan dan fasilitas produksi, di mana pengendalian peralatan dan fasilitas produksi bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi ada dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan ketentuan penggunanya. Desain dan menetapkan peralatan yang tepat menjadi faktor utama berjalannya proses produksi secara efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan produk tepat sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Seluruh peralatan dan fasilitas produksi lainnya harus sesuai dengan ukuran dan desain produk yang telah ditentukan. Peralatan ini harus berada pada tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan proses produksi yang efektif dan efisien. Perusahaan harus memiliki suatu prosedur tertulis dengan menjadi pedoman penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan dan fasilitas produksi lainnya. Prosedur tersebut secara jelas memuat tentang pedoman setup mesin, pembersihan setelah digunakan, jadwal peralatan, dan perbaikan-perbaikan signifikan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi. Penempatan fasilitas dan peralatan harus sesuai dengan karakteristik dan metode produksi yang diterapkan, sehingga arus material dalam proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di samping itu, pengelolaan fasilitas dan peralatan produksi harus didukung oleh pedoman penggunaan dan pemeliharaan. Pedoman ini berfungsi untuk melindungi operator dari kecelakaan akibat tidak bisa mengoperasikan peralatan dan melindungi peralatan dari kerusakan karena jadwal pemeliharaan dan perbaikan yang tidak tepat waktu. Selanjutnya ada pengendalian transformasi. Fungsi transformasi mengolah input menjadi output sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian transformasi memegang peranan penting untuk memastikan bahwa proses pengolahan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Pada pengendalian ini, tugas seorang
atau tim pengendalian kualitas atau quality control sangat penting untuk memastikan bahwa proses yang berjalan menghasilkan produk yang tepat. Kuantitas, kualitas, dan waktu dengan pengorbanan yang minimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengendalian ini mencakup pengesahan proses produksi dan pengendalian perubahan atas permintaan, inspeksi sampel dalam proses dan pengendalian laboratorium, serta pemrosesan ulang. Setiap proses produksi harus mendapatkan pengesahan dari bagian yang berwenang. Perusahaan harus memiliki prosedur produksi secara tertulis yang memberikan pedoman tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum proses produksi dimulai. Prosedur ini mencakup tentang kesiapan fasilitas diproduksi sebelum dioperasikan. Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan proses tersebut dijalankan. Individu atau kelompok yang melaksanakan dan atau tanggung jawab atas proses yang dijalankan, serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur jalannya proses produksi tersebut. Penanganan jika terjadi kemacetan proses atau bottlenecks. Untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah mampu memenuhi spesifikasi, berbagai pengujian dalam proses produksi dilakukan. Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk memonitor apakah proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan, sehingga mampu menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan. Prosedur ini mencakup tentang teknik penentuan sampel, memonitor output, dan pengesahan produk jadi untuk dimasukkan ke dalam gudang atau langsung diserahkan kepada pelanggan. Penerapan prosedur ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk, baik kegagalan internal maupun kegagalan eksternal. Pengerjaan ulang karena kesalahan proses harus mendapatkan pengendalian memadai. Perusahaan harus menekankan secara maksimal terjadinya pengerjaan ulang terhadap produk yang gagal memenuhi spesifikasinya karena merupakan salah satu sumber pemborosan dan berakibat pada tidak efisiennya proses yang berjalan. Kalaupun tidak bisa dihindari terjadinya, harus ada prosedur tertulis yang mengesahkan adanya pengerjaan ulang atau rework terhadap produk gagal. Prosedur ini mencakup tentang kriteria produk gagal, cara penanganannya, penilaian atas pencegahan yang telah dilakukan, dan persyaratan tentang produk gagal yang dapat diolah kembali, serta siapa yang memiliki wewenang untuk memutuskan produk gagal diolah kembali atau tidak. Program audit atau pengendalian transformasi dan dapat pertanyaannya disajikan dalam tabel 6.7 berikut ini. Nanti akan saya kasih contoh tentang tabel 6.7-nya. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas tidak cukup dipahami sebagai pengendalian proses produksi yang hanya membebankan tanggung jawab kualitas produk kepada unit kendali kualitas. Dihasilkannya produk yang mampu memenuhi spesifikasi pelanggan sesungguhnya adalah tanggung jawab bersama setiap komponen yang terlibat di dalam perusahaan. Setiap bagian fungsi yang terlibat mulai dari persiapan sampai dengan proses operasional. Perusahaan memiliki tanggung jawab secara proporsional
terhadap kualitas produk dan kemampuan dalam memenuhi harapan pelanggan. Hal ini masuk akal karena keseluruhan fungsi dan tingkat manajemen ikut berperan atau terlibat dalam proses tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini merupakan bentuk implementasi fokus pelanggan yang menjadi pola pikir dalam pengelolaan perusahaan, di mana seluruh komponen di dalam perusahaan berkomitmen untuk memuaskan pelanggan selalu produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada contoh Northern Trust Corporation menetapkan 4 tujuan kualitas yang dapat memandu perusahaan dalam mendapatkan keunggulan bersaing terdiri atas. Yang pertama ada unrivaled client satisfaction, di mana di dalamnya terdiri ada client need drive improvement decision. 2. All area need ongoing process for enhancing client and partner recruitment. Ketiga, prevention of defect is essential to meet or exceed client and partner recruitment. Yang kedua ada continuous improvement of oil process. Terdiri dalamnya ada everything is a process and every process can be improved. Kedua ada process measurement provide the fact that will guide decisions. Ketiga ada to solve problem look beyond symptom so you can find and remove root cause. Ketiga ada inspired leadership. Di dalamnya ada absolute quality management is achievement through attention to both process and result. Kedua ada we will deliver absolute quality to our client. Ketiga ada manager can lead improvement by creating a climate of support and respect for all Northern people. Yang keempat ada active involvement all people. Di dalamnya ada everyone has a vital role in delivering unrivaled client satisfaction through absolute quality in everything we do. Kedua ada we exceed client expectation when all Northern people apply a systematic and disciplined approach to process improvement. Yang ketiga, skill improvement and knowledge of the bank are fundamental to Northern people. Apa yang dilakukan di Northern Trust Company ini dapat dipakai sebagai tolak ukur dalam merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk karyawan sehingga mampu memberikan kinerja terbaiknya bagi perusahaan. Terbentuknya komitmen bersama dalam menghasilkan produk sesuai dengan harapan pelanggan, melahirkan tanggung jawab secara profesional dalam menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan persyaratan pelanggan. Pada kondisi ini, setiap bagian atau fungsi bekerja sama dengan bagian fungsi yang lain membentuk suatu rantai nilai, di mana antara fungsi-fungsi yang terlibat dalam keberhasilan perusahaan terjadi hubungan pemasok pelanggan. Optimalisasi pengelolaan rantai nilai internal atau internal value chain akan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang terlibat dalam proses operasi untuk saling mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sistem biaya kualitas dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan. Aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi 4,
Yang pertama ada aktivitas pencegahan atau prevention activity, merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk menghindari kualitas buruk pada produk yang dihasilkan. Peningkatan aktivitas ini diharapkan dapat menurunkan terjadinya kegagalan produk. Kedua, ada aktivitas penilaian atau appraisal activity, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk telah sesuai dengan persyaratan pelanggan. Aktivitas ini memiliki sifat yang sama dengan aktivitas pencegahan, di mana peningkatan aktivitas ini dapat menurunkan terjadinya produk gagal. Yang ketiga, ada aktivitas kegagalan internal atau internal failure, merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini telah terdeteksi sebelumnya produk diserahkan kepada pemesan. Yang keempat, ada aktivitas kegagalan eksternal atau external failure, merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini baru terdeteksi setelah produk diserahkan kepada pemesan. Berbagai aktivitas dalam menghasilkan produk sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan harus dirumuskan secara seimbang dalam kebijakan kualitas perusahaan. Aktivitas pencegahan dan penilaian yang merupakan aktivitas persiapan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya harus dikelola dengan lebih baik, karena pengelolaan yang tepat terhadap aktivitas-aktivitas ini dapat secara signifikan menurunkan aktivitas sebagai akibat produk gagal memenuhi standar kualitas. Laporan biaya kualitas dapat memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mengelola aktivitas-aktivitas kualitasnya. Oleh karena itu, laporan ini harus secara akurat menyajikan informasi tentang komposisi biaya kualitas, program audit dan kuesioner berkaitan dengan pengendalian kualitas disajikan dalam tabel 6.9. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian barang jadi, di mana pengendalian barang jadi merupakan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan barang setelah selesai diproduksi. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah produksi berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga tidak terjadi kerusakan barang dalam proses penyimpangan atau pendistribusiannya. Untuk memastikan barang dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan pelanggan pada saat diserahkan, pengendalian ini melakukan melalui tahapan. Yang pertama ada verifikasi, penanganan, dan penyimpanan, serta yang kedua ada inspeksi, pengujian, dan distribusi. Verifikasi, penanganan, dan penyimpanan ditujukan untuk memastikan bahwa barang jadi yang diterima dari proses produksi telah ditangani dengan baik termasuk penyimpanannya. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan harus memiliki suatu prosedur tertulis menyangkut bagaimana dan siapa yang memeriksa kemasan dari produk yang dihasilkan. Penentuan bahwa setiap produksi harus mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Adanya pemisahan produk antara yang telah diaudit dan belum diaudit oleh bagian pengendalian kualitas dan ketentuan suhu penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristik produk. Inspeksi, pengujian, dan distribusi menyangkut penanganan produk untuk memastikan bahwa produk yang diserahkan kepada pelanggan adalah sesuai dengan spesifikasinya.
Pengendalian ini menyangkut pengujian tentang kesesuaian produk dengan spesifikasinya. Pengelolaan persediaan untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang diproduksi pertama distribusi terlebih dahulu. Prosedur penanganan terhadap produk yang dikembalikannya. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis tentang metode pengambilan sampel dalam pengujiannya. Ketentuan pemasangan label kadaluarsa, pengelolaan persediaan dan penanganan produk yang dikembalikan pelanggan, program audit dan beberapa kuesioner berkaitan dengan pengendalian produk jadi disajikan pada tabel 6.10. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan kata. Pulang sekolah, jalan kaki sampai rumah. Kututup presentasi hari ini. Salam hormat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.